Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syahla Nur Nadila dari Fakultas Ilmu Pendidikan PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18620500001. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Melalui sebuah momen yang sangat tepat ini, perkenankan saya menyampaikan pidato dalam rangka Hari Lingkungan Hidup untuk dijadikan renungan bagi saudaraku-saudaraku semua. Teman-temanku semua yang aku sayangi, hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan-penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh, hati ini merasa sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti. Beberapa ribu meter kubik kayu yang telah mereka jarah. Setelah itu, mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain, dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat. Saudara-saudaraku, sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Maka dari itu, sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan pembabatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan. Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen alam. Jika kita perhatikan, bumi ini dari masa ke masa, generasi ke generasi terus berubah, terutama dari segi kualitasnya. Mengapa saya bisa berkata demikian? Coba kita buka memori ke belakang dulu. Yang namanya cuaca itu dapat diprediksikan kapan hujan turun atau pada bulan apa kita mengalami musim hujan dan kapan kemarau. Itu dapat kita perkirakan. Tapi sekarang, coba kita lihat. Di era sekarang, kita tidak tahu kapan hujan akan turun dan kapan kemarau datang. Sepertinya alam ini sudah tak dapat diprediksi. Keteraturannya sudah hampir hilang. Coba teman-teman perhatikan berita di TV, di mana di sana dikabarkan banyak lahan pertanian yang gagal panen karena tanamannya tidak terairi. Selain itu, cuaca juga sekarang semakin panas. Ini yang disebut dengan efek global warming. Global warming atau pemanasan global kini sudah semakin menjadi-jadi. Mengapa global warming bisa semakin terasa efeknya? Ada beberapa hal yang bisa mempercepat pemanasan global warming berlangsung cepat. Pertama, semakin banyaknya gas-gas rumah kaca yang mengakibatkan efek rumah kaca. Mungkin saat masih di bangku sekolah dulu, kita sering mendengar dari bapak dan ibu guru kita bahwa efek rumah kaca bisa semakin parah apabila polutan di udara semakin banyak. Misalnya, semakin banyaknya gas karbon dioksida, metana, dan sebagainya yang berterbangan di atmosfer sehingga menahan dan menyerap energi panas matahari. Kalau kita analisa lebih jauh, mengapa gas karbon bisa semakin banyak di udara?
Ya, karena aktivitas manusia yang semakin banyak, seperti aktivitas membakar sampah, batu bara, dan sebagainya. Apakah masalah hanya sampai di sini? Ya, tentu saja. Bukan itu masalah yang paling besar. Masalah yang paling besar adalah hilangnya kesadaran kita dalam mencintai alam ini. Jika kita mencintai alam, tentunya kita bisa menanam pohon-pohon agar bisa mengurangi gas-gas rumah kaca yang ada di alam ini. Mungkin setidaknya dengan adanya pohon yang banyak, gas karbon bisa berkurang karena pohon dapat menjadikan gas tersebut sebagai bahan untuk fotosintesis. Bukan begitu teman-teman sekalian? Pohon dan tanaman lainnya adalah bagian penting dari alam ini yang keberadaannya harus kita jaga. Ini demi kebaikan kita sendiri atau lebih jauhnya lagi untuk kebaikan umat manusia. Tanpa adanya pohon, alam akan semakin panas karena tak akan ada yang mengurangi gas karbon. Di samping itu, lereng-lereng bukit mungkin akan mudah terkena longsor. Kemudian, cadangan air di tanah pun akan cepat habis tanpa pohon. Setelah mendengar uraian singkat tadi, mari kita sama-sama mulai dari hari ini niatkan dalam hati dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk menjaga alam kita ini untuk generasi di masa depan. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang kita mampu. Dengan menanam pohon pun kita sudah menunjukkan kepedulian kita terhadap alam ini. Mari kita mulai dari lingkungan di sekitar tempat tinggal kita masing-masing. Dengan mulai mempedulikan lingkungan, maka alam pun akan menjadi lebih baik sehingga bumi pun demikian. Teman-teman yang saya hormati, lingkungan hidup merupakan tempat di mana manusia dan makhluk hidup lainnya tinggal, melakukan aktivitas dan berinteraksi, serta menjadi tempat untuk melangsungkan kehidupannya. Lingkungan yang bersih dan alami, serta jauh dari polusi adalah dambaan setiap makhluk hidup, termasuk kita manusia. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan hidup agar keadaannya tetap baik adalah kewajiban dan kebutuhan kita bersama. Menjaga lingkungan dapat kita lakukan dalam berbagai hal, termasuk memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar dengan mendaur ulang sampah sesuai dengan prinsip wawasan lingkungan, menanam pohon di tempat-tempat yang panas karena polusi udara di pinggir sungai, di lahan gundul, dan lain sebagainya. Gerakan menanam 1000 pohon merupakan salah satu upaya yang terlihat kecil, namun berpengaruh besar terhadap lingkungan. Dengan menanam pohon-pohon pada lahan yang membutuhkan, kita dapat menjaga dan menekan terjadinya pencemaran udara, erosi, banjir, dan bencana lainnya, sehingga kita menjadi aman dari bahaya. Lingkungan ini adalah tempat kita hidup, berbagi kasih sayang dan keluarga, dan tempat kita untuk melakukan aktivitas lainnya yang bermakna. Mari kita renungkan, lingkungan ini adalah tempat kita hidup, berbagi kasih sayang dengan keluarga, dan tempat kita untuk melakukan aktivitas lainnya yang bermakna. Apa yang akan terjadi jika lingkungan kita rusak? Ini memang bukan pekerjaan yang mudah, akan tetapi dengan keinginan yang kuat, saya yakin kita. Semoga yang saya sampaikan di kesempatan ini bisa berguna. Jika hadirin adalah guru, mari kita mendidik generasi muda agar cinta terhadap alam sekitarnya, termasuk di lingkungan. Semoga pidato saya bisa menambah semangat kita untuk peduli terhadap lingkungan sekitar kita pada khususnya dan bumi ini pada umumnya.